Wah wah wah, Shin Tae-yong akhirnya balik ke Indonesia. Apakah ada pertemuan dengan PSSI kah? Begini kata wakil PSSI. Nah, ini nih, calon pelatih timnas Indonesia mengerucut kedua nama. Kira-kira, adakah nama Shin Tae-yong di situ? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Shin Tae-yong resmi balik ke Indonesia. Wakil PSSI bilang begini. Kabar yang ditunggu banyak pecinta sepak bola Indonesia akhirnya datang juga. Pada Rabu malam, 3 Desember 2025 waktu Indonesia Barat, Shin Tae-yong resmi kembali menginjakkan kaki di Jakarta. Informasi ini dibenarkan langsung oleh mantan penerjemahnya ketika melatih timnas Indonesia, Jang Sok Seo atau JJ. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, JJ menuliskan bahwa sang pelatih asal Korea Selatan akan tiba di Jakarta pada tanggal 3 malam. Seketika kabar itu menyebar cepat dan menjadi pembicaraan hangat di kalangan fans Garuda yang selama ini masih menyimpan rasa hormat sekaligus rindu terhadap sosok yang dianggap berjasa besar bagi perkembangan tim nasional. Kembalinya Shin Tae-yong ke Indonesia tentu bukan sesuatu yang biasa. Setelah dirinya tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia, banyak yang menganggap Shin sebagai pahlawan. Bukan tanpa alasan. Meski berakhir dengan pemutusan kontrak oleh PSSI, perjalanan Shin Tae-yong bersama skuad Garuda meninggalkan banyak kenangan positif. Di bawah arahannya, timnas Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan, baik dari sisi permainan, kedisiplinan, maupun keberanian tampil menyerang. Maka ketika PSSI memutuskan berpisah, gelombang dukungan untuk Shin justru semakin besar. Banyak fans menilai pelatih berusia 55 tahun itu layak dipertahankan dan diberi kesempatan lebih panjang. Namun kali ini situasinya berbeda. Meskipun Shin Tae-yong sudah kembali ke Indonesia, agendanya masih misterius. Tak ada keterangan resmi apakah kedatangannya berhubungan dengan PSSI, tim nasional, atau urusan pribadinya. Yang jelas, PSSI lewat Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali memastikan bahwa Shin Tae-yong tidak termasuk dalam 5 kandidat pelatih baru timnas Indonesia. Pernyataan ini sekaligus menepis spekulasi bahwa Shin akan kembali menduduki posisi pelatih kepala. Apalagi dalam beberapa hari terakhir, Shin memang berada di Korea Selatan, yang menunjukkan bahwa ia tidak terlibat dalam proses wawancara pelatih baru di Eropa. Di sisi lain, muncul dugaan bahwa kedatangan Shin Tae-yong berkaitan dengan aktivitasnya di luar timnas Indonesia, seperti STY Academy dan STY Foundation yang beroperasi di Jakarta. Jika benar demikian, maka agenda pelatih Korea Selatan itu tidak ada hubungannya dengan kursi pelatih timnas Indonesia. Meski begitu, banyak pendukung Garuda tetap berharap ada keajaiban. Mereka masih melihat Shin sebagai figur yang tepat untuk memimpin skuad merah putih menuju prestasi lebih besar. Harapan itu terus terdengar di media sosial, di mana para pendukung Indonesia menyampaikan kerinduan mereka terhadap gaya melatih Shin yang tegas, disiplin, dan penuh motivasi. Sementara itu, PSSI disebut akan segera mengumumkan pelatih baru timnas Indonesia dalam waktu dekat. 3 nama yang kini santer dibicarakan sebagai kandidat kuat adalah Jesus Casas dari Spanyol, John Hartman dari Inggris, dan Giovanni van Bronckhorst dari Belanda. Dari ketiga nama tersebut, John Hartman menjadi yang paling disorot. Rekam jejaknya di level tim nasional sangat impresif. Ia sukses membawa timnas putri Kanada meraih 2 medali perunggu Olimpiade pada 2012 dan 2016, serta membawa timnas putra Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Sebuah pencapaian luar biasa karena penantian mereka mencapai 36 tahun. Dengan banyaknya nama besar yang masuk bursa pelatih, publik kini menunggu keputusan akhir PSSI. Siapapun yang nanti terpilih, harapannya hanya satu. Pelatih baru tersebut mampu membawa timnas Indonesia meningkat lebih jauh dibanding era sebelumnya. Persaingan sepak bola Asia Tenggara semakin ketat, dan Indonesia membutuhkan sosok pelatih yang mampu menjaga konsistensi performa, memaksimalkan potensi pemain, serta memiliki visi jangka panjang. Namun pada akhirnya, kedatangan Shin Tae-yong hari ini tetap menjadi perhatian utama publik sepak bola Indonesia. Meski peluangnya kembali melatih tim nasional disebut kecil,
rasa cinta pendukung Indonesia kepada Shin tidak pernah padam. Banyak yang masih berharap pintu itu tidak sepenuhnya tertutup. Kini semua mata tertuju pada langkah Shin berikutnya di Jakarta. Apakah ia hanya datang untuk urusan akademi, atau ada sesuatu yang lebih besar? Penonton tentu bebas menuliskan pendapat mereka. Apakah mereka ingin Shin kembali, atau lebih setuju jika timnas Indonesia dipimpin pelatih baru yang kini sedang diwawancarai PSSI? Calon pelatih timnas Indonesia mengerucut kedua nama. Rumor mengenai siapa pelatih baru timnas Indonesia akhirnya mulai mengerucut. Setelah sebelumnya Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut ada 5 nama yang sedang didekati, kini kabar terbaru menyatakan bahwa pencarian tersebut sudah menyempit menjadi hanya 2 calon utama. Meski Erick tetap tidak mau membeberkan nama-namanya secara langsung, berbagai bocoran dari media internasional membuat publik semakin yakin bahwa arah pencarian pelatih baru skuad Garuda mulai terlihat jelas. Situasi ini membuat para pecinta sepak bola Indonesia semakin penasaran dan menunggu keputusan resmi PSSI yang kabarnya akan diumumkan setelah para utusan kembali ke Eropa. Awalnya, daftar kandidat pelatih timnas Indonesia cukup panjang dan terdiri dari 5 nama. Timur Kapadze, Jesus Casas, Heimir Hallgrímsson, Giovanni van Bronckhorst, dan John Hartman. Kelima nama ini muncul setelah PSSI membuka komunikasi dengan sejumlah pelatih berpengalaman dari berbagai negara. Namun seiring waktu, satu persatu nama tersebut mulai tersingkir dari radar. Kapadze misalnya, sudah resmi menandatangani kontrak dengan sebuah klub di Uzbekistan. Jesus Casas tidak terdengar kabarnya, sementara Hallgrímsson masih fokus menangani timnas Irlandia. Kondisi ini membuat hanya tersisa 2 nama yang benar-benar masuk proses wawancara langsung oleh delegasi PSSI di Eropa. Media Inggris, Sky Sport melaporkan bahwa PSSI bertemu langsung dengan Giovanni van Bronckhorst dan John Hartman selama kunjungan ke Eropa. Kabar ini memperkuat dugaan bahwa kedua sosok inilah yang paling difavoritkan untuk menjadi pelatih baru timnas Indonesia. Keduanya bukan nama sembarangan. Van Bronckhorst adalah mantan pemain top Belanda yang pernah membawa Feyenoord menjuarai Liga, sementara Hartman dikenal sebagai pelatih yang sukses mengangkat prestasi timnas Kanada, baik putra maupun putri hingga bersaing di level dunia. Dengan rekam jejak seperti itu, tidak heran jika PSSI tertarik untuk mengundang mereka ke meja diskusi. Di sisi internal, Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji membenarkan bahwa rapat Komite Eksekutif PSSI nantinya akan hanya membahas 2 calon pelatih. Ia mengatakan bahwa 3 perwakilan PSSI, Alexander Zivers, Endri Erawan, dan Muhammad sudah melakukan wawancara di Eropa dan akan membawa hasil evaluasi lengkap ketika kembali ke Indonesia. Dari hasil wawancara itulah PSSI akan menentukan 2 nama yang akan diseleksi lebih dalam sebelum diputuskan siapa yang bakal menjadi juru taktik baru skuad Garuda. Sumarji menegaskan bahwa PSSI ingin mencari yang terbaik, bukan hanya nama besar, tetapi seseorang yang benar-benar cocok dengan gaya bermain dan karakter sepak bola Indonesia. Bocoran mengenai 2 nama yang mengerucut ini tentu memantik berbagai reaksi dari masyarakat. Sebagian fans Garuda berharap Van Bronckhorst bisa membawa sentuhan Eropa yang lebih modern ke dalam permainan Indonesia. Mereka melihat pengalaman GVB bersama klub besar seperti Feyenoord dan Rangers sebagai modal kuat untuk membawa timnas Indonesia bersaing di level lebih tinggi. Di sisi lain, banyak juga yang mendukung John Hartman karena rekam jejaknya yang luar biasa bersama Kanada. Kemampuannya membangun tim dari nol dan membawa Kanada ke Piala Dunia setelah 36 tahun absen dianggap sebagai bukti nyata kualitas kepelatihannya. Namun hingga kini semua informasi tersebut masih berupa rumor. PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait 2 nama final yang akan dibahas dalam rapat eksekutif. Karena itu publik Indonesia hanya bisa menunggu sambil menebak-nebak siapa yang akhirnya mendapatkan kepercayaan untuk menangani timnas Indonesia. Dengan tuntutan yang semakin besar dan ekspektasi yang terus naik dari para pendukung, keputusan PSSI kali ini dianggap sangat krusial untuk masa depan sepak bola nasional. Pada akhirnya, siapapun yang terpilih nanti, harapan utama masyarakat tetap sama. Timnas Indonesia bisa menjadi lebih kuat, lebih konsisten dan mampu bersaing di level Asia. Para fans pun kini menunggu keputusan final sembari menyampaikan opininya masing-masing. Apakah Van Bronckhorst yang layak memimpin? Atau Hartman yang lebih cocok? Silahkan tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan bagikan siapa pilihanmu untuk menjadi pelatih timnas Indonesia berikutnya. Demi transfer ilmu, legenda timnas
Indonesia mengingatkan pelatih baru wajib gandeng juru taktik lokal. Perdebatan mengenai siapa pelatih timnas Indonesia selanjutnya kembali memanas setelah kursi pelatih kepala masih kosong sejak PSSI berpisah dengan Patrick Kluivert pada Oktober lalu. Namun, di tengah ramai isu pelatih asing, salah satu legenda sepak bola Indonesia, Peri Sandria, memberikan catatan penting yang dianggap sangat relevan dengan arah perkembangan sepak bola nasional. Menurut Peri, siapapun pelatih asing yang nantinya dipilih, PSSI wajib memastikan ada juru taktik lokal yang ikut terlibat langsung dalam struktur tim kepelatihan. Baginya, keberadaan pelatih lokal bukan sekadar formalitas, melainkan kunci utama terjadinya transfer pengetahuan yang berkelanjutan. Bukan rahasia lagi bahwa timnas Indonesia kini banyak diisi pemain naturalisasi yang memiliki latar belakang sepak bola Eropa. Kondisi tersebut membuat PSSI lebih condong memilih pelatih asing dari benua biru untuk mengimbangi gaya bermain para pemain tersebut. Peri Sandria memahami realitas ini. Menurutnya, sangat wajar bila pelatih yang dipilih juga berasal dari Eropa, mengingat pemain inti tim nasional kini mayoritas merupakan pemain yang tumbuh dalam kultur sepak bola Eropa. Hal ini membuat pendekatan taktik, gaya latihan, hingga disiplin permainan lebih mudah disatukan ketika pelatih dan pemain memiliki pola pikir yang sama. Namun di balik semua itu, Peri melihat adanya resiko besar apabila proses pembangunan tim hanya bergantung pada pelatih asing. Ia menilai, timnas Indonesia perlu memastikan adanya keberlanjutan ilmu di dalam negeri. Jika pelatih asing datang dan pergi, tetapi tidak ada upaya untuk menularkan ilmunya kepada pelatih lokal, maka sepak bola Indonesia akan terus berada dalam lingkaran ketergantungan. Oleh karena itu, keterlibatan juru taktik lokal dalam tubuh tim kepelatihan menjadi hal yang sangat penting untuk diperjuangkan. Pelatih lokal yang terlibat bisa belajar secara langsung, memahami metode latihan modern, serta melihat bagaimana pelatih asing membangun strategi dalam pertandingan-pertandingan besar. Peri Sandria juga menyinggung masa kepelatihan Patrick Kluivert. Menurutnya, salah satu kelemahan era Kluivert adalah tidak adanya pelatih lokal yang diajak masuk dalam struktur staf. Padahal, menurut Peri, setiap pelatih asing membutuhkan seseorang yang mengerti kultur lokal, mengetahui karakter pemain Indonesia, serta mampu menjembatani komunikasi antara staf asing dan pemain. Ketika aspek ini diabaikan, maka proses pembentukan tim menjadi lebih berat dan peluang terjadinya transfer ilmu semakin kecil. Ia membandingkannya dengan Shin Tae-yong yang konsisten melibatkan pelatih lokal selama masa tugasnya, sesuatu yang menurut Peri patut diapresiasi. Di tengah proses seleksi pelatih baru yang semakin mengerucut ke dua nama, Giovanni van Bronckhorst dan John Herdman, saran Peri terasa semakin relevan. Baik Van Bronckhorst maupun Herdman adalah pelatih berpengalaman yang membawa gaya Eropa modern dalam setiap tim yang mereka tangani. Namun agar pengalaman berharga itu tidak hanya berdampak sesaat, PSSI harus memastikan ada proses kolaborasi yang nyata antara pelatih asing dan pelatih lokal. Dengan cara ini, setiap perubahan yang dibawa pelatih baru nantinya bisa terus diwariskan meski suatu saat dia tidak lagi melatih Indonesia. Lebih jauh, Peri menegaskan bahwa pelatih lokal bukan hanya sebagai asisten simbolis, tetapi sebagai bagian aktif dalam setiap aktivitas tim, mulai dari perencanaan latihan, strategi pertandingan, evaluasi performa pemain, hingga pengembangan pemain muda. Menurutnya, momen inilah yang menjadi kesempatan terbesar bagi pelatih lokal untuk memperkaya wawasan, meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri bila suatu hari dipercaya memimpin timnas Indonesia secara penuh. Pada akhirnya, apa yang disampaikan Peri Sandria bukan sekedar pendapat tetapi sebuah peringatan keras tentang pentingnya membangun fondasi sepak bola nasional yang kuat. Pelatih asing boleh datang dengan kualitas dan pengalaman besar, tetapi keberlanjutan ilmu hanya akan terjaga jika pelatih lokal diberi ruang untuk belajar dan terlibat. Kini, publik pun bebas memberikan opininya. Apakah mereka setuju dengan gagasan kolaborasi ini? Dan siapa yang paling cocok menjadi tandem pelatih baru nantinya? Silakan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Shin Tae-yong tak lagi melatih timnas Indonesia. Isu masa depan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia kembali memanas setelah pernyataan mengejutkan keluar dari sang pelatih asal Korea Selatan. Dalam sebuah kesempatan, Shin Tae-yong dengan tegas menyebut bahwa dirinya tidak akan menjadi pelatih lagi jika benar terbukti melakukan kekerasan kepada pemain. Ucapan itu langsung membuat publik sepak bola Indonesia terkejut.
Sebab sebelumnya muncul video yang memperlihatkan Shin Tae-yong menampar pemain Ulsan HD dalam pertemuan pertamanya dengan skuad tersebut. Meski selama menangani timnas Indonesia, momen seperti memegang kepala, menepuk, atau menoyor pemain sudah dianggap guyonan oleh para pemain Garuda, rupanya hal yang sama justru diterjemahkan berbeda oleh pemain Ulsan HD. Kontroversi ini bermula setelah Shin Tae-yong didepak dari jabatan pelatih Ulsan HD pada 9 Oktober 2025. Padahal ia baru 2 bulan saja menangani tim tersebut. Pemecatan itu diiringi rumor kurang sedap. Mulai dari kabar bahwa Shin Tae-yong tidak akur dengan pemain senior, tuduhan kekerasan fisik maupun verbal, hingga gosip bahwa ia lebih memilih bermain golf setiap kali timnya menjalani laga tandang. Rumor demi rumor itu membuat nama Shin Tae-yong kembali jadi sorotan. Apalagi setelah ia sebelumnya sukses besar membentuk timnas Indonesia yang energik, cepat, dan disiplin. Situasi semakin panas setelah Jung Seung-hyun, pemain Ulsan HD yang tampil dalam video tersebut buka suara dan menyampaikan perasaannya. Ia menuturkan bahwa setelah video itu viral, banyak orang merasa khawatir, termasuk keluarganya sendiri yang menganggap adegan tersebut bukan guyonan. Jung Seung-hyun bahkan mengaku merasa bersalah dan mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi karena menurutnya sudah ada banyak insiden serupa. Ucapannya membuat publik Korea makin yakin bahwa hubungan Shin Tae-yong dengan para pemain Ulsan HD memang tidak harmonis. Namun Shin Tae-yong langsung membantah bahwa dirinya melakukan kekerasan. Dalam acara K-League 2025 Awards di Swiss Grand Hotel Seoul, ia menegaskan bahwa Seung-hyun adalah murid kesayangannya, seseorang yang biasa ia ucapkan selamat ulang tahun atau ia ajak bertukar pesan ringan. Menurutnya, ekspresinya dalam video itu hanyalah bentuk kegembiraan berlebihan karena sudah lama tidak bertemu. Tapi Shin Tae-yong juga menyelipkan kalimat penting, bahwa jika ada pemain yang merasa tindakannya itu adalah penyerangan, maka ia menerima itu sebagai sebuah kesalahan. Bahkan ia menegaskan dengan sangat keras, jika saya benar melakukan penyerangan atau pelecehan verbal, saya tidak akan menjadi pelatih. Kalimat tersebut sontak membuat publik Indonesia tersentak. Pasalnya, Shin Tae-yong adalah sosok yang sangat diharapkan kembali melatih timnas Indonesia setelah masa baktinya sebelumnya berakhir. Banyak fans Garuda merasa bahwa Shin Tae-yong adalah sosok pelatih terbaik yang pernah menangani timnas Indonesia dalam 1 dekade terakhir. Gaya bermainnya yang disiplin, peningkatan fisik para pemain, serta hasil-hasil positif di berbagai turnamen menjadikan dirinya sangat dicintai publik. Namun kini peluang Shin Tae-yong untuk kembali melatih timnas Indonesia seolah menipis. Pernyataannya sendiri seakan menjadi pagar tinggi yang sulit ia lewati. Jika tuduhan itu terus berkembang, atau jika video tersebut dianggap sebagai bukti kuat, Shin Tae-yong bisa saja memilih mundur terhormat daripada memaksakan diri kembali melatih. Situasi ini kian rumit setelah PSSI melalui Wakil Ketua Umum juga menegaskan bahwa Shin Tae-yong tidak termasuk dalam daftar 5 kandidat pelatih timnas Indonesia yang sedang dipertimbangkan. Dengan kondisi ini, publik sepak bola Indonesia benar-benar berada pada fase dilema. Di satu sisi mereka ingin melihat timnas Indonesia kembali dilatih oleh sosok yang sudah terbukti membawa perubahan besar. Di sisi lain ada isu serius yang kini membayangi Shin Tae-yong dan membuat situasinya serba sulit. Bila benar Shin Tae-yong memutuskan untuk tidak melatih lagi akibat kasus ini, maka Indonesia harus rela kehilangan salah satu pelatih terbaik yang pernah singgah di negeri ini. Pada akhirnya, kasus ini membuka ruang diskusi besar tentang hubungan pelatih dan pemain, tentang batasan guyonan, dan bagaimana budaya berbeda bisa menimbulkan salah tafsir. Apakah Shin Tae-yong masih layak kembali ke timnas Indonesia? Ataukah sudah waktunya Indonesia mencari arah baru? Semua kembali pada pendapat masing-masing. Silahkan tulis opinimu di kolom komentar. Timur Kapadze resmi keluar dari bursa calon pelatih timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari Uzbekistan dan langsung berimbas pada bursa calon pelatih timnas Indonesia. Nama Timur Kapadze, sosok yang sempat ramai dibicarakan sebagai kandidat kuat pengganti Patrick Kluivert, kini resmi keluar dari persaingan. Pada Senin, 1 Desember 2025, media Uzbekistan seperti Nova 24 mengonfirmasi bahwa Kapadze telah ditunjuk sebagai pelatih baru FC Naf Bahor. Pengumuman ini sekaligus menutup spekulasi panjang mengenai kemungkinan dirinya merapat ke Indonesia, sebuah rumor yang sebelumnya cukup hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Dalam laporan itu disebutkan bahwa FC Naf Bahor dan Kapadze telah mencapai kesepakatan penuh. Kontrak resmi sudah ditandatangani dan Kapadze dijadwalkan mulai bekerja tepat pada tanggal 1 Desember 2025.
Nova 24 menegaskan bahwa mantan pelatih timnas Uzbekistan tersebut telah membahas seluruh rencana jangka pendek dan jangka panjang klub bersama manajemen. Kesepakatan itu meliputi target tim, strategi permainan, serta arah pembangunan klub dalam beberapa musim ke depan. Dengan resminya pengangkatan ini, masa depan Kapadze semakin jelas. Ia memilih melanjutkan karirnya di Uzbekistan, bukan di Indonesia. Padahal sebelum kabar ini muncul, nama Kapadze sempat membuat heboh publik sepak bola Indonesia. Ia disebut sebagai salah satu kandidat pelatih timnas Indonesia setelah kontrak Patrick Kluivert diputus pada Oktober 2025. Bahkan, Kapadze sempat terlihat mengunjungi Indonesia, sebuah momen yang langsung memantik spekulasi bahwa ia sedang membuka pintu negosiasi dengan PSSI. Namun kemudian terungkap bahwa kedatangannya tidak ada hubungannya dengan kursi pelatih timnas Indonesia. Meski begitu, rumor tetap berkembang, terutama karena rekam jejak Kapadze dianggap sangat menterer. Sosok berusia 44 tahun itu memang bukan pelatih sembarangan. Sebelum mendekuni dunia kepelatihan, ia memiliki karir gemilang sebagai pemain, baik di level klub maupun timnas Uzbekistan. Ketika beralih menjadi pelatih, namanya semakin bersinar setelah berhasil membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026. Pencapaian itu membuatnya dipandang sebagai pelatih modern yang cerdas dan ambisius. Tidak heran jika PSSI dan publik Indonesia sempat menganggap Kapadze sebagai calon ideal untuk membangun timnas Indonesia menuju level yang lebih tinggi. Namun, perjalanan karirnya tidak selalu mulus. Setelah membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia, ia justru digeser menjadi asisten pelatih karena federasi memilih menunjuk legenda Italia, Fabio Cannavaro, sebagai pelatih utama. Meski begitu, Kapadze masih berharap bisa mendapat kesempatan kembali menjadi pelatih kepala. Di sisi lain, PSSI rupanya tidak memasukkan namanya dalam pertimbangan untuk melatih timnas Indonesia. Bahkan, ketika Kapadze membuka peluang untuk ke Indonesia, federasi tetap memilih untuk fokus pada pelatih lain yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan tim saat ini. Kini, dengan penunjukan resmi sebagai pelatih FC Navbahor, spekulasi pun menguap begitu saja. Kapadze memilih jalan yang jelas, kembali berkarya di kompetisi domestik Uzbekistan dan membangun salah satu klub yang sedang mencari stabilitas. Navbahor sendiri mengakhiri Uzbekistan Super League 2025 di peringkat 7 dari 16 tim. Posisi yang cukup aman, tetapi masih jauh dari kata memuaskan. Kehadiran Kapadze diharapkan menjadi angin segar untuk membangun tim agar tampil lebih kompetitif musim depan. Kepergian Kapadze dari bursa calon pelatih timnas Indonesia membuat pertanyaan baru muncul. Siapakah sebenarnya sosok yang benar-benar pantas memimpin Garuda? Apakah PSSI sudah menentukan kandidat pasti? Atau masih akan ada kejutan lain yang belum terungkap? Penunjukan pelatih baru selalu menjadi momen penting bagi perjalanan timnas Indonesia. Dan sekarang bursa ini semakin ramai setelah salah satu nama besar memastikan diri mundur. Dengan resminya Kapadze melanjutkan karir di Uzbekistan, publik Indonesia kini harus mengarahkan perhatian ke kandidat lain. Namun satu hal yang pasti, setiap keputusan PSSI akan selalu mengundang diskusi luas. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Kapadze sebenarnya cocok untuk timnas Indonesia? Atau keputusan ini justru membawa berkah agar Indonesia bisa memilih pelatih yang lebih tepat? Silahkan tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Claudia Schoenemann dilepas FC Utrecht ke SEA Games 2025 di Thailand. Kabar baik datang dari sepak bola putri Indonesia menjelang gelaran SEA Games 2025 di Thailand. Salah satu talenta muda paling bersinar, Claudia Schoenemann, akhirnya resmi dilepas oleh klubnya, FC Utrecht Vrouwen, untuk memperkuat Garuda Pertiwi di ajang multi-event terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Keputusan ini disambut antusias oleh publik tanah air, sebab Claudia selama ini menjadi salah satu pemain yang sangat diharapkan mampu mengangkat kualitas lini depan timnas Indonesia Putri. Pelatih Akira Ijiri pun kini bisa bernafas lebih lega, karena salah satu pemain paling menjanjikan dalam skuadnya dipastikan hadir. Claudia sendiri menunjukkan semangat yang luar biasa tinggi jelang SEA Games. Pemain berusia 16 tahun itu menegaskan bahwa dirinya siap memberikan segalanya untuk Merah Putih. Ia menyebut target Indonesia jelas, emas. Namun Claudia tetap menekankan bahwa semua harus dimulai dari fokus, kerja keras, dan proses yang matang. Menurutnya, Indonesia wajib menaruh target tinggi sebagai motivasi, tetapi tetap realistis dalam setiap langkah agar tidak mengulang kesalahan kecil yang dapat merugikan tim. Sebelumnya, status Claudia untuk tampil di SEA Games sempat berada dalam ketidakpastian. Karena ajang ini bukan termasuk kalender FIFA, klub berhak untuk tidak melepas pemainnya.
di awal, peluang Claudia hanya 50-50. Namun setelah komunikasi intens antara Federasi Sepak Bola Indonesia dan FC Utrecht, klub Belanda itu akhirnya setuju melepas sang striker muda. Keputusan tersebut memberi sinyal bahwa Utrecht melihat SEA Games sebagai momen penting bagi perkembangan karir Claudia, bukan sekedar agenda regional biasa. Dengan izin resmi ini, Claudia memastikan dirinya akan hadir dan siap berjuang bersama rekan-rekannya di timnas. Garuda Pertiwi baru saja menuntaskan 2 laga uji coba, menang 2-1 atas Nepal dan kalah telak dari Chinese Taipei. Meski hasilnya masih naik turun, Claudia percaya timnya sedang menuju arah yang tepat. Ia menilai permainan Indonesia sudah mulai terbentuk, tetapi masih ada banyak hal yang harus diperbaiki. Gol-gol yang bersarang ke gawang Indonesia seharusnya bisa dihindari, namun faktor adaptasi masih menjadi tantangan besar. Beberapa pemain naturalisasi dalam skuad kali ini baru saja bergabung, sehingga chemistry dan pemahaman antar pemain masih mencari bentuk terbaiknya. Tak hanya itu, Claudia menegaskan bahwa evaluasi akan terus dilakukan, baik secara tim maupun per individu. Ia menyebut Coach Akira sebagai sosok yang sangat dipercayai oleh para pemain. Menurut Claudia, pelatih asal Jepang itu memahami karakter para pemain Indonesia dan mampu membentuk tim yang solid jika diberi cukup waktu. Dengan rotasi lebih dari 30 pemain yang mengikuti rangkaian uji coba, tim memang masih dalam tahap seleksi ketat. Claudia yakin Coach Akira akan memanggil mereka yang benar-benar siap memberikan yang terbaik di SEA Games. Indonesia sendiri tergabung di grup A bersama Thailand, Singapura, dan Kamboja. Meski Kamboja kemudian dikonfirmasi mengundurkan diri. Dari ketiga lawan tersebut, Claudia menganggap Thailand sebagai ancaman terbesar. Selain statusnya sebagai tuan rumah, Thailand dikenal sebagai tim yang punya kualitas dan pengalaman lebih matang. Namun begitu, Claudia tetap menekankan bahwa Indonesia tidak boleh terpaku pada kekuatan lawan. Ia menekankan bahwa 2 pertandingan awal harus dimenangkan dengan fokus 100%. Urusan siapa yang mundur atau siapa yang diunggulkan bukanlah prioritas. Garuda Pertiwi hanya perlu memikirkan persiapan mereka sendiri. Dengan ambisi meraih minimal medali perunggu sebagai target resmi, kehadiran Claudia Schoenemann tentu menambah optimisme publik. Claudia bukan sekadar pemain muda biasa. Ia adalah simbol kebangkitan sepak bola putri Indonesia yang tumbuh dari proses panjang, disiplin, dan kompetisi Eropa yang ketat. Kini, dengan lampu hijau dari FC Utrecht, Indonesia bisa menurunkan kekuatan terbaiknya di sektor penyerangan. Pertanyaannya kini, apakah kehadiran Claudia cukup untuk mendorong Garuda Pertiwi melampaui target mereka? Ataukah Indonesia butuh strategi baru agar mampu bersaing dengan Thailand dan Singapura? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.